Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya himbau bagi jemaat yang membawa handphone agar dipindahkan ke nada getar atau dimatikan saja agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berikan waktu bagi jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah kita rasakan sepanjang minggu ini. Mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hikmat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mengucap syukur atas penyertaan-Nya yang indah bagi kita. Sebab kita ada, kita bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Mazmur Daud, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bernyanyi, bersorak-sorai. Sebab Yesus adalah penyelamat kita dan tiada yang seperti Dia. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari kita pujikan Dia. Pujian muliakan Dia. Kuasa bagi Raja. Yang layak dipuji dan disembah. Laut bergelora mendengar. Namamu
Engkau yang berjanji dan tidak pernah meninggalkan janjimu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ada di waktu yang bernilai kekal sebagai umat-Mu. Bersyukur, memuji Engkau, meninggikan Engkau dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini menjadi persembahan yang terbaik di hadirat Allah. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang disenangkan. Setiap kami yang ada di sini, kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang siap memberkati kami. Engkau Tuhan yang siap memulihkan kami. Engkau Tuhan yang siap untuk mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ini di hadirat Allah yang luar biasa. Biarlah ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Kami rindu pengurapan turun dari atas kami semua. Sehingga ibadah kami, ibadah yang diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan ada dan lawatan terjadi, maka pemulihan akan terjadi ya Allah. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan. Tuhan yang berpengharapan, Tuhan teguhkan bahwa Engkau setia bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allahku, biarlah Engkau disenangkan dan Engkau ditinggikan. Engkau melihat apa yang kami buat pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah ya Bapakku di dalam ibadah kami. Dan kami akan mulaikan, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari jemaat beri salam dulu kiri kanannya. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Beri senyumnya yang paling manis ya pagi-pagi. Ya. Kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan kita adalah kuat kita. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang. Kita tahu apa Bapak Ibu? Siapa? Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan goyah-goyah keyakinanku pada
Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Kita masih mau muji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi kita. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kita percaya, aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, Yesus jalan. Apa Bapak Ibu? Dan jalan. Amin. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, haleluya. Masih tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa. Masing-masing kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 44. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 44, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 37, Bapak Ibu akan membaca ayat 38 dan ayat 44 kita akan baca bersama-sama. Perikopnya adalah air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh
yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia bersama beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau membawa beban kita, membawa kelemahan kita, membawa sakit penyakit kita. Dan Dia telah berfirman bagi kita, mari datanglah. Kita mau nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima bebaskanku, Dia ubahkan, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan senap hati kita. Bila hati terasa berat, biar firman yang disampaikan tak seorang pun menjadi jawaban dari doa-doa kita. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat terjadi saat Bapa Kami sujud di altar-Mu ya Bapa. Kami rendahkan hati dan siap untuk diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami sangat meyakini Engkau telah bertahta di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Urapilah kami, buatlah kami paham, buatlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam tema besar kita yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Pusat, menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Jadi kita menjadi jemaat yang secara holistik, utuh, menyeluruh, bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Pada saat ini kita akan sama-sama menggumuli subtema air kehidupan adalah Roh Kudus. Apa temanya? Air kehidupan adalah Roh Kudus. Konteks histori dari kisah ini adalah pesta tabernakel yang dirayakan oleh umat Yahudi, orang Israel selama 7 hari. Jadi ini dikatakan bahwa pada puncak perayaan itu. Jadi selama 7 hari orang-orang Israel yang ada berdiaspora, ada tersebar di mana-mana, mereka kumpul di Yerusalem, di Bait Allah untuk merayakan pesta selama 7 hari. Mereka mengadakan pesta untuk mengingat perjalanan mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. The Promised Land, tanah perjanjian. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan. Amin. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan dari mana ke mana? Perjalanan dari hidup yang kini dan di sini menuju hidup yang abadi di dalam kekekalan. Amin. Ya, saya katakan BCD, born, choice, and death. Born and death itu kelahiran dan kematian itu adalah takdir Tuhan. Amin. Tapi perjalanan hidup kita ini pilihan. Dan setiap kali kita memilih pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus memilih dengan tepat, memilih dengan benar. Salah pilih ada akibatnya. Kita juga dalam perjalanan dari potensi ke aktus, bahkan ke aktus purus. Bahasa apa lagi yang digunakan Pak Pendeta ini? Potensi kita itu harus berkembang maksimal seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Yang 1 talenta, 2 talenta, baru berapa talenta? 5 talenta. Semua harus dalam perjalanan hidup ini menuju ke potensi yang maksimal. Halo, amin ya. Jangan sampai Tuhan Yesus bilang, hai hambaku yang malas. Wah, ini bahaya. Jadi harus apa? Ya, ditumbuh kembangkan secara maksimal. Jadi seperti buah kelapa itu actus purus. Jadi dia potensi ada. Kapan dia menjadi actus murni? Ketika kelapa itu bertumbuh sampai dia berbuah. Ini perjalanan, sebuah proses. Ya, anak saya nasihati 3 hal saja. Bapak hanya minta kepada anak-anakku di perantauan, ya mereka merantaunya nggak jauh-jauh ke Semarang. Saya bilang 3 saja permintaan Bapak. Yang pertama, itu rumah ibadah jangan sampai tinggal. Halo, amin? Rumah ibadah. Kedua, saya bilang sebagai mahasiswa, kalian jangan tinggalkan apa? Perpustakaan. Berarti apa? Nambah ilmu. Yang ketiga, jangan lupa apa? Tempat olahraga. Biar hebat juga, kalau sakit-sakitan kepake enggak? Enggak kepake. Jadi ini aja 3 permintaan Bapak ini. Dekat dengan Tuhan, terus bertumbuh secara holistik berdasarkan apa? Ilmu, pengetahuan, tapi juga apa? Sehat. Fisiknya sehat. Ya, jadi Bapak nggak pernah minta yang aneh-aneh. Bapak nggak pernah minta transfer duit per bulan ke Bapak. Oh, nggak ada itu. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku yang kekasih, kita itu butuh yang namanya air kehidupan. Butuh yang namanya Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya, apakah kita haus? Karena Yesus berkata, barang siapa haus. Poin yang pertama, tampilkan. Apakah kita haus? Ini yang dunia tawarkan kepada kita. Apa? Fata Morgana. Sepertinya di depan kita itu danau. Semakin kita kejar, semakin kita apa? Haus. Semakin jauh itu Fata Morgana. Inilah orang kalau mengejar dunia. Fata Morgana saja. Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Usaha menjaring angin. Dengar baik. Barang siapa haus, jangan cari pada sumur Yakub. Barang siapa minum air dari sumur ini, dia akan haus lagi. Dengar baik, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Siapa yang menghebatkan Daud? Tadi dikatakan dia harus keturunan Daud dari kampung Bethlehem. Siapa yang menghebatkan? Dengar baik, Roh Kudus yang menghebatkan Daud. Anak kampung, tukang jaga kambing embek, tapi dia bisa sampai ke potensi actus purus, actus murni. Jadi raja itu karena Roh Kudus. Dengar baik, di luar Roh Kudus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi apakah kita haus? Pertanyaannya itu. Tadi berbagai orang datang dengan motivasi yang berbeda. Bukan datang haus.
Tapi datang apa? Untuk mencari kesalahan Yesus apa? Ada yang datang untuk apa? Menangkap Yesus dan mau membunuh dia. Tetapi jemaat GKI Ebenezer datang ke gereja karena haus akan kebenaran firman Tuhan. Haus bertemu dengan Tuhan. Rindu, sangat rindu. Hari Senin dia udah kangen, kapan lagi ini Minggu? Kapan lagi ini Minggu? Karena dia sangat haus akan Tuhan. Haleluya. Barang siapa haus. Siapa saja. Siapa saja yang haus. Dengar sekali lagi. Tidak ada yang dapat menghebatkan engkau selain daripada Roh Kudus. Dan kalau engkau ingin mendapatkan kelimpahan dalam Roh Kudus, itu hanya kita temukan dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yang lain itu fata morgana. Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Usaha menjaring angin. Kita lihat beberapa ayat mengenai hal ini. Next. Coba lihat ayat ini. Khotbah di bukit dimulai dengan ini. Dua ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dengar baik. Berbahagialah orang yang merasa tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya hanya hidup bergantung pada Tuhan. Aku miskin. Aku tidak mampu. I am poor in spirit. Saya miskin di dalam roh. Saya butuh Tuhan. Berbahagia kata Tuhan Yesus kalau orang model seperti ini. Tapi kalau modelmu orang Farisi, ahli Taurat yang merasa diri apa? Hebat. Kamu tidak akan bertemu dengan sang pemberi air kehidupan. The living water. Tidak akan ketemu. Karena engkau datang untuk dengan motivasi apa? Salah apa lagi Yesus ini? Salah apa lagi? Kita mau jebak dia. Kita mau tangkap dia. Kita mau tuduh dia. Berbagai hal. Tapi jemaat GKI Ebenezer datang dengan kerinduan. Aku miskin di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Halo? Orang yang seperti itu dikatakan firman Tuhan, orang yang berbahagia. Karena mereka lah yang empunya apa? Kerajaan surga. Kerajaan surga bukan soal makan, minum, pakai. Tapi soal apa? Damai sejahtera, soal kebenaran oleh apa? Roh Kudus kembali lagi. Halo, amin. Next ayatnya kita lihat. Apa lagi kata Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Dua ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Amin. Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus. Pemazmur berkata apa? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan. Weh, bagaimana itu? Hatiku tak tahan menunggumu. Waktu Bu Frida pacaran dengan itu si Panggabean, kalau udah janjian ketemu, tak tahan. Mau lihat kumisnya yang tipis menawan. Kangen. Pernah kangen enggak? Pak Sugiono waktu itu seminggu ditinggal istrinya, dia bilang, Pak repot Pak, gak ada istri, kangen. Ada yang lihat istrinya nek. Ada yang lihat suaminya mau muntah. Wih, bahaya ini. Tak ketemu dengan si dia. Rasa sudah
tidak ketemu 100 tahun. Haleluya. Amin. Tapi terhadap apa? Kebenaran. Lapar. Haus. Benar-benar lapar. Haus. Dan datangnya kepada Yesus. Kalau kepada dunia ini dengar baik. Fata Morgana. Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Yang di depan ini kakak saya datang dari Medan, Kak Ripka. Tahu siapa yang di depan ini? Kesia-siaan. Udah mabok sampai nyungsap-nyungsap di got. Kesia-siaan. Main judi. Kesia-siaan. Yang satu saya nggak mau sebut karena ada kakak saya di sini. Nggak sopan. Kesia-siaan. Dengar baik. Rasa hausmu hanya dapat dipenuhi oleh Yesus Kristus Tuhan. Fata Morgana itu semua. Fata Morgana, makin engkau kejar, makin lari dia jauh. Karena itu bukan realitas. Itu hanya apa? Fata Morgana. Mereka akan dipuaskan, kata Yesus. Next, ada ayatnya lagi. Ini agak keras. Dua-dua ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ini kode keras dari Tuhan. Kalau kita letih, lesu, berbeban berat, itu kode keras dari Tuhan. Kita harus datang kepada Yesus. Halo? Amin. Ini kode keras dari Tuhan. Ingat ilustrasi yang pernah saya sampaikan? Mandornya di atas, yang kerja di bawah. Karena ini pabrik mesin, bising, ya kan? Dia mau ngomong sama anak buahnya di bawah. Tapi karena bising apa? Gak dengar. Dijatuhin duit tuh. Diambil sama anak buahnya, dikantongi. Dijatuhin duit, dikantongi. Padahal mandornya mau pingin apa? Berkomunikasi. Kasih lagi duit lebih gede, dikantongi. Kesel ini mandor, diambilnya batu. Dilemparnya ke bawah, pok, aduh, baru lihat. Seringkali kehidupan kita dikasih kode keras oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin komunikasi dengan kita, kita anaknya, dia Bapak, dia ingin mengarahkan hidup kita. Jangan sok jago, dapat berkat kantongi, nggak lihat-lihat ke atas. Wih. Ini kode keras dari Tuhan. Amin. Boleh dong, Pak Gembala sekali-sekali kode keras ya. Ya khotbahnya keras, amin. Saya katakan sekali lagi dari mimbar kudus ini. Jangan pernah berani menghadapi hari itu sebelum engkau menghadap Tuhan. Ulang, jangan pernah berani menghadapi hari itu sebelum engkau menghadap Tuhan. Hanya dari Tuhan saja kita mendapat kelegaan. Amin. Next. Apakah kita mau datang dan apa? Minum. Datang dan minum. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Coba. Next ayatnya kita baca. Dua ya. Apakah kita percaya kepada apa? Tuhan Yesus. Banyak yang datang kepada Yesus tapi tidak percaya. Benar ya? Ahli Taurat, orang Farisi bahkan sampai zaman ini datang pada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Tidak akan dapat air kehidupan. Tidak akan bertemu dengan namanya Roh Kudus. Kalau datang pada Yesus tetapi tidak percaya. Yang kedua, dua ya. Apakah kita percaya seperti yang dikatakan apa? Kitab suci. Percaya kita itu dasarnya ini enggak. Saya khotbah keras.
Seringkali manusia ini menciptakan Allah. Berdasarkan apa? Imajinasinya, oh Allah itu begini, Allah ini begitu. Kamu ciptakan Tuhan. Padahal Alkitab dimulai dengan apa? Pada mulanya Allah menciptakan. Jangan ciptakan Tuhan. Amin. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Tidak. Tuhan itu seperti yang dikatakan kitab suci. Di luar itu ciptaanmu itu. Imajinasimu itu. Ateis bilang Tuhan gak ada. Otakmu yang gak ada. Tuhan ciptakan otak kita supaya kita mengenal Tuhan. Sang pencipta itu. Jangan dikasih otak malah bilang Tuhan tidak ada. Karena apa semua? Sesuai kitab suci. Saya diskusi dengan anak-anak saya. Mereka yang paling tahu perkembangan dunia. Negara Amerika, Eropa, sudah meninggalkan Tuhan. Karena mereka menciptakan Tuhan yang lain. Mereka menciptakan materi sebagai Tuhan. Mereka menciptakan apa? Hedonisme sebagai Tuhan. Bayangkanlah. Itulah ciptaan manusia. Yang laki-laki diciptakan jadi apa? Perempuan. Yang perempuan diciptakan jadi sebel deh. Gemes deh. Jadi jangan apa? Keliru. Ya. Harus sesuai dengan apa? Kitab suci. Percayanya kitab suci. Jangan omongan orang. Omongan orang bisa benar, bisa salah. Dan memahaminya harus utuh, menyeluruh. Saya berseluruh dengan anak-anak saya. Saya bilang gini, ada pemimpin pujian. Dia bilang, oh saking asiknya, mari kita menyembah Tuhan. Baru, ayo kita mulai lagi pujian kita dengan setengah suara. Jemaatnya tutup mulutnya setengah. Apa itu yang dimaksud? Kita memuji Tuhan dengan setengah suara, ditutup mulutnya setengah gini. Itu salah pengertian. Volumemu Bapak yang dikurangi. Setengah suara. Ada lagi, karena dia profesinya tukang tambal ban. Jadi dia dengar tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Bukan tambal ban dalam. Tambah dan dalam lagi. Artikulasinya harus benar. Tambal ban dalam. Mendidih di hati. Tapi dia dengarnya Om Didi di hati. Om Didi di hati. Bukan Om Didi. Mendidih di hati. Amin. Orangnya penuh Roh Kudus itu berkobar-kobar. Amin. Iya, kobar-kobar. Bukan Om Didi di hati. Baik, kita masuk. Next. Nah, ini. Ya, saya ingatkan apa yang dikhotbahkan oleh Ibu Gembala minggu yang lalu. Jadi ya kita datang sesuai dengan apa? Kitab suci. Percaya. Apa itu? Yang pertama, kata merenungkan firman Tuhan artinya apa? Mengisi. Download itu firman Tuhan. Jangan cemoohan orang yang kau download di otakmu. Akhirnya stres, stroke, game over. Karena apa? Omongan orang yang kau download. Udahlah. Tidak usah download omongan orang. Amin. Firman Tuhan download di kepala kita nih. Halo, amin. Iya. Omongan orang masuk ke hati. Stres lah dia. Aku disakiti. Aku menderita. Siapa yang suruh? Jangan download. Firman Tuhan download. Amin. Itu kata merenungkan. Aku ingat ini khotbah Ibu Gembala minggu lalu. Yang kedua apa? Kata merenungkan itu memperkatakan. Ya, memperkatakan firman Tuhan itu memperkatakan firman Tuhan. Lalu apa lagi kata merenungkan?
menyanyikan. Yaitu tadi Tehila. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhanlah gunung batuku, kota bentengku, kubu pertahananku. Dialah penyembuhku, dialah penyedia bagiku. Nyanyikan itu. Pemazmur, haleluya. Dia menyanyikan firman Tuhan. Baca Mazmur 119. Itu Mazmur yang ayatnya terpanjang. Dia nyanyikan apa? Firman Tuhan. Yang keempat ini tambahan dari saya. Dari penjelasan Ibu Gembala minggu lalu 3 ini. Mengisi, memperkatakan, menyanyi. Saya ingin katakan tambah 1, lakukan. Amin. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukan. Ya sama seperti orang yang membangun di atas apa? Batu. Datang badai, amin. Bukan berarti ikut Yesus tidak ada masalah. Ada masalah tapi engkau kuat karena dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Engkau dibangun di atas Kristus. Engkau tidak akan goyah sekalipun ada badai datang menghadang. Haleluya. Haleluya. Diurapi Tuhan bukan berarti tidak ada Goliat yang harus kau hadapi. Amin. Diurapi Tuhan bukan berarti tidak ada mertua yang ngejar-ngejar kau. Daud dikejar-kejar mertua enggak? Kejar-kejar. Kalau saya dikejar mertua, wih, dia kejar saya, dibilang, nah ini ongkosmu. Tapi jangan bilang-bilang. Dan masuk ke dia, enggak dibilang. Karena amplopnya tebal. Berkat khusus untuk menantu kesayangan. Jadi apa 4M? Mengisi, memperkatakan, menyanyikan, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mau bertumbuh, mau bertambah, mau berdampak, 4M ini lakukan. Isi dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan, jangan kesalahan orang yang kau katakan. Firman Tuhan katakan. Amin. Apalagi nyanyikan firman Tuhan daripada kau ngomel nyapu rumah, aku melulu nyapu, aku melulu nyuci. Nyanyikan firman Tuhan. Haleluya, engkau baik Tuhan. Sungguh baik, sangat baik. Allah bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Haleluya. Lakukan firman. 1 poin lagi. Next. Biar berakhir khotbahnya Pak Pendeta. Jangan sampai kepanjangan. Nanti istri saya melirik dengan tajam. Yang ketiga, dua ya. Apakah dari hati kita mengalir aliran air hidup? Next, coba lihat. Ini mengalir begini enak enggak? Enak ya? Saya dengan kakak saya. Ini di kampung kami itu dekat-dekat dengan kampung kami. Itu ada mata air, bombongan. Ada mata air yang tadinya mengalir dari situ tapi sekarang tidak lagi. Dengar, hati-hati. Tadinya memancar dari situ mata air tapi sekarang sudah tidak. Kenapa? Ada yang menutup. Alirannya tidak keluar dari situ melalui akhirnya memancar di tempat lain. Ada yang menghalangi Roh Kudus memancar melalui kehidupanmu. Apa itu? Coba lihat. Next. Satu ini orangnya kecil tapi dia merasa dirinya paling hebat, paling besar. Sombong. Bisa enggak air mengalir di tempat yang tinggi? Aliran air itu memancar di tempat yang apa? Rendah. Naik motor bunyinya sombong. Sombong. Keangkuhan awal dari kejatuhan. Dengar baik, kalau engkau udah malas berdoa, engkau sombong. Engkau tidak mengandalkan Tuhan.
Kalau engkau berhenti menyembah Tuhan, engkau sombong. Engkau ingin dipuji orang, bukan engkau ingin memuji Tuhan. Keras sekali Pak Pendeta ini khotbah. Dengar baik, jangan sombong. Aliran-aliran air hidup hanya memencar kepada orang yang rendah hati. Ada beberapa mata air yang tertutup akhirnya memancar di tempat yang lain. Karena tertutup. Selagi engkau memuliakan Yesus, aliran air itu akan tetap mengalir. Sekali lagi, selagi engkau tetap memuliakan Yesus, aliran air itu akan tetap memancar dari hidupmu. Next, apa lagi? Ingatlah, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhanku Yesus yang dahsyat, yang hebat. Jemaat-Mu ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Mereka haus akan air kehidupan yaitu Roh Kudus. Karena di luar Tuhan kami pasti gagal. Hidup kami sia-sia di atas segala kesia-siaan. Tapi jika kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan kami butuh Engkau. Tanpa Engkau Tuhan, sia-sia hidup kami. Tuhan, lawatlah umat-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi umat-Mu ini dengan Roh-Mu. Penuhi umat-Mu dengan Roh-Mu. Biarlah mata air kehidupan terus memancar dalam kehidupan kami. Sampai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Roh-Mu yang kudus akan meremakan firman dalam loh hati kami. Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang menyambut firman Tuhan katakan, amin. Amin. Firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita, biarlah melalui kehidupan kita memancar air kehidupan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Akan dijalankan 2 kantong. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan dari nyanyian kemenangan iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Bagi pelayan persembahan, dipersilakan. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Baitnya yang kedua. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Hilanglah darahnya, sejak Yesus ku terimalah. 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 Sukacita di hati. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Kornya saja. Sejak
bersatu dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu terus hidup dalam hati kami ya Tuhan, menguatkan iman kami, dan juga kami mohon Roh-Mu yang kudus terus menolong kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh lagi melayani-Mu dengan membawa persembahan kehadirat-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini ya Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga jemaat yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkati juga segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk BPJ yang mengurus persembahan ini. Kiranya Kau berikan mereka hikmat, berikan mereka ketulusan hati ya Tuhan, agar mereka mengolah apa yang dengan baik untuk pelebaran kerjaan tempat ini maupun tempat yang lain ya Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada kami ya Tuhan, agar kami boleh pakai hari lepas hari dengan berkecukupan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan yang akan membalaskan bagi kita semua. Kita akan melihat warta jemaat kita. Warta kita untuk sepanjang minggu, jadwal ibadah sepanjang minggu kita, ibadah raya minggu pukul 9.30 dan dapat disaksikan juga melalui live streaming kita di YouTube channel GKI Ebenezer Jakarta. Sekolah minggu di tempat ini pukul 7.30 dan juga hari ini ada ibadah youth dan remaja pukul 12 di tempat ini. Ibadah perkawan setiap hari Kamis pukul 17 dilanjutkan dengan ibadah doa jemaat pukul 18.30 juga di tempat ini. Ada undangan untuk Natal Remaja GKI Jabodetabek 1 dan 2 dengan tema Rejoice, dengan pembicaranya itu Evangelis David Waksoal. Tempatnya di GKI Bukit Zaitun hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 16. Mungkin kalau ada yang mau ikut nanti janjian dulu di tempat ini ya. Selanjutnya ya, untuk minggu depan ada ibadah penabisan kependetaan untuk Ibu Pendeta Fridawati Sinaga tanggal 28 Januari 2024. Jadi minggu depan ibadah kita itu adalah pukul 4 sore jam 16. Di tempat ini, ya. Itu saja, ya. Itu saja warta bagi kita, biar kita bisa memperhatikannya khususnya untuk minggu depan ya. Jadi ibadah raya kita minggu depan adalah pukul 4 sore. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dan kita juga akan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari jemaat berdiri bersama-sama. Kita mau membawa seluruh doa kita, seluruh harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita yang setia. Biar kasih-Nya yang menerangi langkah kita. Dan saat kita berjalan, kita tidak akan takut, tidak goyah, karena Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
hanya Yesus penolong yang setia. Kita satu dalam doa. Benar Bapa bahwa hanya Yesus penolong yang setia bagi kami. Kami sangat bersyukur Bapa kalau pada hari ini kami semua boleh ada di tempat ini. Kami tahu kalau kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Kami diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan sehingga kami boleh ada di sini memuji, menyembah Tuhan. Itu sebabnya kami mau naikkan segala ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Kami mau berdoa Tuhan buat Esli yang sakit batuk. Kami mohon jamahan-Mu berlaku atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kau jamah dia Tuhan, Kau sembuhkan dia. Biar minggu depan Esli boleh hadir lagi bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Yusak yang saat ini sedang dirawat di ICU. Tuhan kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang melihat yang terbaik baginya. Engkau yang sanggup pulihkan dia Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam diri hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau turun tangan dan Kau pulihkan dia. Engkau jamah dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu, harapan kami satu-satunya hanya di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Pomaha yang saat ini ada di kampung untuk berobat. Kami berdoa Tuhan tolong hamba-Mu ini. Obat apapun yang dia lakukan di sana, cara apapun itu kami doakan Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati cara-cara yang dia pakai Tuhan. Supaya beliau ini boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mohon jamahan-Mu atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar Bapak Pomaha boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupannya. Segala keperluannya Tuhan cukupkan. Keluarga yang ditinggal Engkau memberkati, Engkau melindungi Bapak, Engkau memelihara. Biar ibu dan anak-anak di sini juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau bersyukur kalau ada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati terus mereka dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rencana ibadah minggu depan penabisan hamba-Mu Ibu Frida. Kiranya Tuhan tolong campur tangan memberkati. Kiranya Tuhan menolong para hamba-hamba Tuhan yang akan datang untuk mentabiskannya. Tuhan jauhkan halangan yang menghalangi mereka ya Bapa. Tuhan tuntun mereka boleh tiba dengan selamat untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepadanya. Dan kami semua jemaat yang ada di sini diberkati Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kesiapan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kedua hamba-Mu di sini. Hikmat-Mu mengurapi mereka, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan, kesetiaan Tuhan berikan, supaya mereka tetap setia melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Anak-anak juga Tuhan memberkati dalam kebutuhan pendidikannya, Tuhan cukupkan dengan segala kekayaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tolong pemilihan umum yang akan datang Tuhan campur tangan. Tuhan kendalikan situasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Tuhan. Engkau taruh di hati kami nama yang tepat ya Tuhan. Yang harus kami coblos nanti. Yang Tuhan pilihkan itu untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong kami masing-masing pribadi untuk memilih yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan beri hikmat budi kepada pemerintah kami Bapak Jokowi dan juga
menteri-menterinya. Tuhan tolong beri ketenangan supaya mereka tenang, mereka berhikmat mengendalikan situasi yang sedang terjadi saat ini, supaya tetap ada ketenangan di dalam bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga pemilihan umum ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih, siapapun yang terpilih nanti, kami percaya itulah yang Tuhan kehendaki bagi bangsa kami. Lindungi bangsa kami dari semua yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan anak-anak kami semua yang duduk di bangku pendidikan. Tuhan memberkati mereka, beri kepintaran, kecerdasan, beri semangat untuk belajar Tuhan. Biar mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Yang sedang mencari tempat pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan supaya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Ini doa syafaat kami Bapa yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandanganmu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja, pemilik hidup kita. Lalu imanilah dia, tadahkan tanganmu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anak-Nya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput sale-salenya surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kemuliaan. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Di tengah kita ada seorang pemuda namanya Daniel, ada di belakang Pak Sugiono. Nanti disapa dengan baik. Dia adalah keluarga kita yang baru pertama sekali hadir bersama dengan kita. Kalau tidak kemana-mana, hadir bergabung dengan kita, Daniel ya. Oke, di belakangnya Daniel ada Oma Medi yang sekalipun ada di kursi roda seperti rusa yang merindukan air. Selalu setia hadir beribadah. Tuhan memberkati Oma Medi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.